Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat. Dan tak lupa, Ibu selalu berpesan kepada anak-anakku semua untuk selalu menjaga kesehatan diri dengan cara yang pertama, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Yang kedua, gunakan masker jika keluar rumah. Yang ketiga, menjaga jarak. Dan yang keempat, menghindari kerumunan. Marilah anak-anak, sebelum kita mulai belajar, terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Materi pembelajaran pada hari ini adalah tema 8 Bumiku, subtema 2 Bumiku dan musimnya, pembelajaran ke-6. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, anak-anak mampu membuat ringkasan informasi untuk ditampilkan pada pameran informasi. Yang kedua, anak-anak mampu mengaplikasikan apa yang sudah dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, anak-anak dapat menuliskan pemahamanmu akan semua informasi yang didapatkan. Yang keempat, anak-anak mampu menampilkan pertunjukan tari daerah. Anak-anak, perhatikan sikap orang-orang yang melakukan pelanggaran berikut ini. Apakah kalian pernah melakukan perbuatan itu? Ibu berharap kalian tidak pernah melakukannya, karena hal tersebut dapat merugikan orang lain. Apa yang harus kalian lakukan jika melihat hal seperti itu? Ya, betul. Sebaiknya kita memberikan nasihat kepada orang yang telah melakukan perbuatan yang melanggar. Untuk lebih memahaminya, bacalah teks berikut yang berjudul Dampak Negatif dari Kebiasaan Membuang Sampah Sembarangan dengan Teknik Memindai. Lingkungan merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat besar. Yang sangat besar artinya bagi makhluk hidup. Lingkungan merupakan karunia Tuhan yang tidak ternilai. Tanpa lingkungan tidak akan ada kehidupan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk melestarikan dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar dengan sebaik-baiknya. Kebersihan merupakan sebagian dari iman. Itulah slogan yang sering kita dengar selama ini. Oleh karena itu, kita harus selalu menjaga kebersihan di mana saja kita berada. Kebersihan juga penting bagi kesehatan kita. Kebersihan adalah keadaan bebas dari kotoran, termasuk diantaranya debu, sampah, dan bau. Sampah bukanlah hal yang baru bagi kita. Jika kita mendengar kata ini, pasti terlintas di benak kita, sampah adalah semacam kotoran, setumpuk limbah, sekumpulan berbagai macam benda yang telah dibuang atau sejenisnya yang menimbulkan bau busuk yang menyengat hidung. Dengan kata lain, sampah dapat diartikan sebagai material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Sampah yang tidak diolah cenderung merusak lingkungan sekitarnya. Sampah merupakan salah satu dari sekian banyak masalah sosial yang dihadapi masyarakat. Sampah kota ataupun daerah yang padat penduduknya pasti menghasilkan sampah yang begitu banyak. Menurut pandangan sebagian masyarakat, sampah bukanlah masalah. Padahal pemahaman inilah yang sangat mengkhawatirkan.
Sampah merupakan masalah yang paling besar bagi lingkungan sekitar kita. Bayangkan, jika sampah terus-menerus dibuang, berserakan di tengah jalan, dibuang di sungai, laut, atau selokan air rumah kita. Berikut ini akibat yang timbul jika kita membuang sampah sembarangan. Menimbulkan bau busuk atau pencemaran udara. Di tempat umum seperti taman, jalan, dan tempat rekreasi, sampah yang berserakan jelas berpengaruh ketika orang yang sedang beristirahat sambil menikmati alam. Hal ini diakibatkan bau yang timbul dari sampah tersebut. Dapat menyebabkan banjir. Sampah yang setiap harinya kita buang di sungai dan selokan, walaupun hanya sedikit, tetapi lama-kelamaan akan menumpuk dan mengakibatkan penumpukan di gorong-gorong dan bendungan sungai. Pada gilirannya, penumpukan yang terjadi akan menghambat aliran sungai dan mengakibatkan air sungai meluap. Hasil terjadilah banjir. Berikutnya, menimbulkan penyakit. Sampah yang menumpuk tanpa ada tindakan selanjutnya akan mengalami pembusukan dan menjadi sarang nyamuk untuk bertelur sehingga yang dirugikan masyarakat itu sendiri. Macam-macam penyakit yang ditimbulkan yaitu demam berdarah, gangguan pernapasan, gatal-gatal, dan lain-lain. Yang berikutnya, mencemari air, sungai, dan laut. Sampah yang dibuang di sungai selain mengakibatkan banjir, juga mengakibatkan pencemaran air, baik dari warna, bau, rasa air tersebut. Adapun sampah yang dibuang ke laut, dampaknya sangat besar dan merugikan bagi masyarakat. Antara lain, mencemari air laut, mengganggu ekosistem laut, mengganggu pelayaran. Teknik membaca memindai atau scanning adalah teknik menemukan informasi dari bacaan secara tepat dengan cara menyapu halaman demi halaman secara merata. Kemudian, ketika sampai pada bagian yang dibutuhkan, gerakan mata berhenti. Mata bergerak cepat, meloncat-loncat, dan tidak melihat kata demi kata. Nah, anak-anak, setelah kalian membaca teks tersebut, ada beberapa informasi yang dapat kita temukan dalam teks bacaan tersebut. Antara lain, mengapa masih saja ada orang yang membuang sampah sembarangan? Karena masih kurangnya pemahaman tentang dampak-dampak yang ditimbulkan akibat dari membuang sampah sembarangan. Apa yang harus dilakukan agar hal ini tidak terus-menerus terjadi? Ya, harus ada kegiatan penyuluhan akan kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan dan juga memberikan pengetahuan tentang cara pengolahan sampah agar bisa lebih bermanfaat. Siapakah yang bertanggung jawab menjaga lingkungan? Yang bertanggung jawab menjaga lingkungan adalah warga masyarakat sekitar. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah mempelajari tari kreasi dari daerah baik dalam bentuk perorangan, berpasangan, ataupun berkelompok. Kegiatan tari merupakan salah satu kegiatan yang dapat menyalurkan hobi kita. Nah, anak-anak, ayolah kalian berlatih menari bersama. Ayo kita melatih kembali kelincahan-kelincahan dan kelenturan kita dalam menari gantang. Adapun kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini adalah
Hendaknya kita sebagai warga masyarakat yang baik berkewajiban untuk selalu melestarikan dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar, yaitu dengan cara sebaik-baiknya. Baiklah anak-anak, sebelum Ibu akhiri pembelajaran hari ini, berikut adalah tugas evaluasi yang harus kalian kerjakan. Lakukan kegiatan bermain peran, memerankan tokoh masyarakat seperti yang ada dalam buku tema 8 halaman 92. Demikianlah anak-anak pembelajaran kita hari ini. Jumpa kembali pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.